pendahulu negeri. Izinkan kami untuk peduli. Lewat lagu ini teriak yang lantang tentang halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kak, Bandung Lautan Api. Nggak tahu nih Pak. Kurang tahu saya. Nggak tahu. Kalau Bandung Lautan Api itu peristiwanya tuh di Bandung nih jelas. Di Bandung. Emang yang gua paham tuh peristiwanya tentang ini yang apa namanya konflik di Bandung. Emang gua nggak tahu. Gue sih nggak terlalu banyak tahu tentang peristiwa gitu ya. Setahu gue itu peristiwa kebakaran di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Penting buat pengalaman lebih baik lagi buat di masa depan. Oh, Ya, penting. penting nih, kenapa pentingnya Pak? Biar, kan biar kita bisa bisa belajar dari dahulu ya kan. Benar. Iya, Jadi kita bisa belajar dari dari orang yang dahulu. gitu, iya. Siap. Biarpun kita anak muda sekarang gimana lah ya kan, kita harus belajar sejarah. Biar tahulah tentang sejarah dulu gimana ya kan. Benar. Penting apa? Iya. Penting lah ya. Kenapa Bang? Kenapa? Nanti kita harus tahu sejarah bang. Ya benar. Yang pertama kan kayak orang-orang yang terdahulu gitu. Kita ini penerusnya harus tahu gimana gitu. Benar. Peristiwa yang terlebih dahulu, yang dulu deh kita harus tahu, makanya kita mempelajari, memperdalam. Oh iya benar. Dari dulunya Bang. Ya biar kayaknya sih biar nggak lupa sama sejarah lah pokoknya. Ya intinya itulah ya. Iya. Oke, siap. Penting sih menurut gua. Kenapa? Karena kan sejarah kan membuat kita lebih baik sekarang kan. Sejarah tuh lebih baik mengajarkan kita yang dulu tuh sejarah membuat kita lebih baik ke depannya. Menurut gue nggak penting sih kalau belajar sejarah ya. Nah, Tapi penting. kita harus tahu juga nih tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Serenada Sejarah. Ada nada. Di balik kisah sejarah. Masih bersama saya Roy Nababan. Dan saya Randi Warwe. Nah, kembali nih di episode kedua, di season kedua nih Kak Randi. Iya, benar Kak Udah Roy. sebulan lebih juga nih kita nggak ketemu ya. Udah lebih banget. Berapa purnama tuh? Terus Bang Randi tahu nggak nih topiknya hari ini nih? Yang pasti berkaitan dengan lagu yang kita bawain tadi ya. Itu di Jawa Barat tuh ya. Di Jawa Barat. Nah, kita sama seperti kemarin nih, ditemanin narasumber terkasih kita yang senantiasa mengedukasi. Yuk kita kenalin aja langsung ke teman-teman. Ada Kang Jaka Perbawa. Halo. Halo Kang. Gimana kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah sehat. Tapi Kang Jaka kangen gak nih sama kita berdua nih? Saya lebih kangen
kota Bandung ya, kota kelahiran saya daripada kalian. Lebih kangen kota Bandung. Tapi kita kangen Kebetulan nih Kang nih. Kita hari ini bakal ngebahas Bandung Lautan Api, Kang. Iya. Jadi kangennya tersampaikan nih Kang Jaka nih. Mudah-mudahan. Dan seperti biasa Kang, kita ada bintang tamu juga. Ada juga sekarang. Udah hadir langsung ada Mas Ponda ya. Halo. Mas Ponda. Buka ya. Gimana kabarnya Mas Ponda? Sama kayak musisi yang lain. Survive. Di rumah aja. Iya. Tapi setidaknya tetap berkarya. Berasa dejavu ya. Iya. Berasa dijawab. Pernah kesini ya Mas? Kocak. Langsung aja ya, langsung ya. Langsung ke tema kita hari ini ada Bandung Lautan Api. Coba jelasin sedikit Kang, latar belakang Bandung Lautan Api Kang. Latar belakang Bandung Lautan Api itu kan sebetulnya kedatangan kembali pasukan sekutu Inggris dan Belanda ke Indonesia, termasuk ke kota Bandung. Pada bulan Oktober itu ketika mereka mulai mendarat di lapangan udara Andir yang sekarang menjadi Bandara Hussein Sasranegara, mereka langsung memberikan ultimatum kepada rakyat Bandung melalui Gubernur Jawa Barat saat itu Sutarjo Kartohadikusumo, meminta senjata-senjata yang dimiliki para penduduk, rakyat, laskar untuk diserahkan kepada sekutu. Kecuali untuk TRI, Tentara Rakyat Indonesia, itu boleh memegang senjata. Namun ultimatum ini tidak diindahkan oleh para laskar dan rakyat Bandung yang memegang senjata. Mereka beranggapan bahwa kedatangan sekutu itu mau ngapain? Iya benar. Mereka kan sudah merdeka gitu, Bandung sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Kenapa sekutu datang-datang tiba-tiba meminta senjata mereka? Hingga terjadilah pertempuran-pertempuran kecil ya dari kurun waktu Oktober 45 sampai Februari 1946. Pertempuran-pertempuran kecil menyerang markas-markas tentara Inggris yang berada di Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger. Hanya sebatas itu saja, mengganggu ketertiban, menyerang patroli-patroli Inggris, menyerang pos-pos Inggris, termasuk ke hotel tadi. Hingga akhirnya muncullah ultimatum yang kedua pada 24 Maret 1946 pukul 00, wilayah Bandung Selatan harus dikosongkan. Jadi kalau kita main ke kota Bandung, patokan wilayah utara dan selatan itu dibatasi oleh rel kereta api. Yang utara itu khusus untuk orang-orang Inggris, Belanda, sekutu untuk berdiam, sedangkan wilayah selatan ini wilayah pribumi. Nah, sekutu memberikan ultimatum untuk mengosongkan wilayah Bandung Selatan sejauh kurang lebih 10 hingga 15 km harus keluar dari kota Bandung. Ultimatum ini tentu membuat suasana Bandung saat itu agak-agak tegang. Tegang ya. Apa yang akan dilakukan oleh sekutu jika ultimatum ini tidak dipatuhi oleh rakyat Bandung? Hingga Kolonel Abdul Harus Nasution yang waktu itu menjabat sebagai kalau sekarang Kodam ya, Kodam Siliwangi, melakukan rapat dengan organ-organ TRI lainnya serta perwakilan dari laskar dan rakyat. Mereka akhirnya melakukan rapat pada 23 Maret 1946, sudah masuk malam hari, tinggal beberapa jam menjelang batas waktu ultimatum itu, hingga keluarlah keputusan untuk meninggalkan kota Bandung, membawa harta benda sebisanya, membawa keluarga sebisanya untuk meninggalkan kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, bakarlah rumah-rumah kalian, bakarlah gedung-gedung penting di wilayah Bandung Selatan tadi. Barulah mereka kemudian mengungsi keluar dari kota Bandung, ada yang ke Bandung Timur hingga ke Cicalengka,
ada yang ke Bandung Selatan sampai ke Banjaran, Soreang, Ciwidey, hingga pada akhirnya itu tadi bahwa ultimatum sekutu dipatuhi, namun dengan adanya tindakan membumi hanguskan kota Bandung, agar wilayah Bandung Selatan, terutama gedung-gedung pentingnya, tempat-tempat strategisnya tidak bisa ditinggali oleh pasukan sekutu, tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, untuk melakukan pertahanan. Karena jika tidak dibumi hanguskan, ketika nanti misalkan TRI beserta rakyat akan menyerang Bandung, di wilayah selatannya sudah terpasang barikade-barikade musuh, sudah terpasang pos-pos penjagaan. Ini akan menyulitkan jika nanti akan mencoba merebut kota Bandung kembali. Itu kurang lebih latar belakang. Jadi mereka datang itu memang ke jantungnya kota Bandung itu Kang ya? Jantungnya ya? Iya, dengan bermarkas di Hotel Sapoy Homan dan Preanger, itu kan wilayah alun-alun ya. Jadi memang posisi kunci mereka di tempat-tempat strategis di kota Bandung sudah dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda. Jadi itu latar belakangnya ya. Nah ini nih Kang nih, Iya. kita lanjut lagi ya, lebih mendalam nih Kang ya. Boleh. Kira-kira Kak Roy ada pertanyaan gak nih buat Kang Jaka nih? Nah, saya sih penggagas itu tuh Kang, penggagas harus dibumi hanguskan itu siapa Kang kira-kira Kang? Nah, sebetulnya memang tokoh sentralnya, tokoh kuncinya itu Nasution, Abdul Haris Nasution. Di rapat itu kan sebetulnya Abdul Haris Nasution menyampaikan dua perintah. Pemerintah sipil Sultan Syahrir dari Jakarta meminta Bandung dikosongkan. TRI beserta rakyat meninggalkan kota Bandung. Namun dari pimpinan militer di Yogyakarta, Jenderal Sudirman menginstruksikan untuk melawan habis-habisan tentara sekutu. Melanggar ultimatum sekutu, lawan sampai titik darah penghabisan. Tentu kita bisa bayangkan situasi saat itu, situasi yang berkecamuk, kondisi psikologis Nasution sebagai pimpinan tertinggi di kota Bandung mendapat dua instruksi yang bertolak belakang. Makanya dilakukanlah rapat itu tadi dengan anggota-anggota TRI lainnya, dengan pimpinan tentara lainnya beserta perwakilan rakyat dan laskar. Disampaikanlah tadi dua instruksi tersebut hingga akhirnya mereka bermufakat kita harus mematuhi instruksi dari dua-duanya. Namun dengan cara yang elegan. Jangan sampai kita tidak mematuhi Perdana Menteri Sultan Syahrir, jangan sampai kita tidak menjalankan instruksi dari pimpinan tertinggi militer Jenderal Sudirman. Diambillah jalan tengah, kita tinggalkan kota Bandung, namun dengan suasana yang porak-poranda, tidak bisa dimanfaatkan, dibumi hanguskan, dibakar tadi. Jadi kalau bicara penggagas, ya kita bisa bilang Nasution sebagai pimpinan tertinggi militer di kota Bandung saat itu. Karena Gubernur Jawa Barat Sutarjo Kartadikusumo pun saat dalam rapat juga menekankan karena pimpinan sipil itu jelas ya Perdana Menteri ke Gubernur harus mematuhi, mengosongkan, Nasution melawan. Jadi akhirnya bermufakat pimpinan sipil dan militer di kota Bandung, keluarlah keputusan untuk membumi hanguskan, meninggalkan kota Bandung dengan suasana yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tentara sekutu. Keren. Jadi tentara sekutu itu Kang melihat rakyat Bandung bisa seperti itu nih, membumi hanguskan kan. Itu responnya gimana tuh Kang pas melihat seperti itu? Kalau bicara respon tentu di luar dugaan ya, di luar dugaan. Sekutu dengan ancaman, dengan ultimatum itu akan melakukan tindakan paksa, pengusiran paksa. Namun ternyata di luar dugaan mereka, rakyat Bandung dengan sukarela meninggalkan kotanya, namun dengan tadi strategi yang elegan untuk membakar wilayah
Kota Bandung bagian selatan. Seperti itu. Nah, Karandi, siapa tahu Mas Ponda juga penasaran nih. Iya. Tanyakan nih kan. Banget sih penasaran. Gimana Mas? Ada yang pengen ditanyakan nggak tentang Bandung Lautan Api atau tentang sejarah? Lebih ke sejarah ya? Iya. Sejarah Bandung Lautan Api mungkin tadi ada singkatan-singkatan gitu, TRI, itu apa sih gitu? TRI itu kan sebetulnya Tentara Rakyat Indonesia. Itu merupakan kalau sekarang TNI ya. Oh, oke. Namun kalau kita bicara apa itu TRI, itu sebetulnya kita bisa kembali saat sidang panitia persiapan kemerdekaan pada 18 sampai 23 Agustus 1945. Poin yang dibahas adalah pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Karena negara yang baru terbentuk ini harus memiliki tentara yang tangguh, harus memiliki militer yang mumpuni. Hingga dibentuklah BKR. Siapa saja anggota BKR ini? Campuran. Ada bekas tentara Kenil. Kenil itu tentaranya saat masa Hindia Belanda. Tentara orang-orang Indonesia, Ambon, Jawa juga ada, Bugis, Sulawesi, termasuk orang-orang Indo yang tergabung dalam Kenil, termasuk Nasution juga sebetulnya bekas tentara Kenil juga. Nah, diajak untuk gabung ke BKR. Mereka karena memang orang Indonesia asli secara sukarela tergabung ke BKR. Unsur lainnya dalam BKR itu adalah mantan tentara peta, pembela tanah air. Pasukan semi militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa Jepang tahun 1943. Mereka pun diajak untuk bergabung ke BKR. Tentu mereka dengan sukarela ikut dalam BKR. Kemudian juga ada laskar-laskar maupun rakyat-rakyat yang memiliki senjata, yang memiliki amunisi, yang memiliki kelompok-kelompok kesatuan-kesatuan, dipilih untuk diajak gabung dalam Badan Keamanan Rakyat. Setelah terbentuk BKR, kemudian ada reorganisasi, ada pengubahan nama dari BKR, kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. Kemudian juga ada setelah itu menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Barulah kemudian menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Panjang itu kurang ya. lebih singkatan. Sejarah pembentukannya. Keren. Ada lagi gak Mas yang ditanyakan Mas? Apa ya? Banyak sebenarnya. Nggak cukup Cuma takut. waktunya ya. Gak cukup. Itu dia. Oh, saya sih siap loh. Sampai malam juga. Ntar kita di belakang lah. Boleh di belakang layar lah. Ngapain? Mas Ponda sering-sering main nih kesini nih. Masih sering main ke rumah kita ya. Nanti kita bahas sejarah Iya. ya. Jadi seperti itu Kang ya. Cerita singkat dari Bandung Lautan Api ya Kang ya. Singkat-singkat aja, kalau mau lebih mendalam baca lagi buku. Baca lagi. Itu dia. Jangan malas membaca. Sedap. Ini cuma rangsangan pancingan-pancingan aja betapa pentingnya sebuah peristiwa sejarah. Iya, seperti biasa nih Kang. Setelah Kang Jaka menceritakan tentang sejarah Bandung Lautan Api nih, kita ada reka adegannya. Seperti Ada biasa. visualisasinya ya. Ada dong. Keren. Yang diperankan langsung oleh Renaktor Bangor. Jadi kita nggak hanya bicara nih kan Nggak. mengenai Bandung Lautan Api, ternyata ada juga nih peranannya langsung. Iya, Gambaran ada gambaran visualnya. Bahasa gue tinggi banget. Gila. Malu sendiri. Yang langsung diperankan oleh komunitas Renaktor Bangor ya. Langsung aja kita saksikan Renaktor Bangor. Tanggal 12 Oktober 1945. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Pasukan Inggris menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali tentara Republik Indonesia dan polisi, diserahkan kepada mereka. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara tentara Inggris dan TRI tak terelakkan. Malam tanggal 21 November 1945, TRI dan Badan Perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan kota
dan terjadi pembakaran. Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nika. Setelah peristiwa tersebut, TNI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya di luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo Halo Bandung. Lagu Halo Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami pada saat itu. Menunggu untuk kembali ke kota Bandung yang telah menjadi lautan api. Serenada sejarah. Nah itu dia tuh. Keren aktor Bangor Kang, seperti biasa. Sangat Menegangkan. keren banget memang ya. Keren. Gimana tuh Mas Ponda setelah melihat tayangan tadi? Terharu gue. Gaya lo. Keren asli keren. Ngeri. Tapi kesannya gimana nih Mas Ponda nih? Apa nih kesan apa nih? Kita bisa ngundang ke sini, bisa datang juga ke sini kan. Bisa berbincang-bincang di sini. Kesannya banyak ya. Senang, bersyukur, tahu sejarah ya kan. Pulang masih ada lah ya. Itu. Manusiawi. Lebih keren. Ini acara keren, harus berlanjut men. Harus Mas berlanjut. Ponda juga harus sering-sering lah kesini lah. Iyalah. Ngobrol sejarah kita. Bra, siapin ya. Nah, Kang Jaka, apa nih pesan-pesannya untuk generasi sekarang nih yang memotivasi mereka tentang kejadian Bandung Lautan Api Ya tadi? dikaitkan ya tentang yang sekarang. Iya. Peristiwa sejarah itu kan sebetulnya memang hanya terjadi satu kali. Iya benar. Namun polanya, hal-hal yang terjadi, fenomenanya akan ditemui di kehidupan saat ini maupun di masa depan. Peristiwa Bandung Lautan Api kita bisa ambil nilainya yang bisa kita pelajari. Bagaimana rakyat bersama TNI ikut patuh terhadap instruksi dari pimpinan. Rela berkorban, meninggalkan kota Bandung, meninggalkan kota masa kecil mereka, tempat tinggal mereka, meninggalkan harta benda mereka, bahkan membakar rumah-rumah mereka, rela berkorban. Dan mereka akhirnya menyingkir ke pinggiran kota Bandung, keluar kota Bandung, dan di sana mereka disambut masyarakat yang ada di luar kota Bandung layaknya saudara. Diberikan perlakuan khusus, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan selama di pengungsian. Karena
mereka sama-sama berharap bahwa mereka akan kembali ke kota Bandung sesuai tadi lirik lagu Halo Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali kota kenang-kenangan. Mereka masih bertanya-tanya kapan akan kembali ke tempat tinggal mereka, kapan akan kembali ke kota penuh kenangan itu. Rela berkorban dan itu tadi saling membantu. Rakyat yang berada di luar kota Bandung menerima dan melayani rakyat yang datang dari kota Bandung. Pesan-pesan itu, nilai-nilai itu bisa kita terapkan kok saat ini. Iya. Patuh terhadap instruksi dari pemerintah. Disiplin Kang ya. Disiplin, protokol kesehatan kalau kondisi saat ini. Kita mematuhi 4M, kita mematuhi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena musuh kita saat ini adalah pandemi. Nah, harus bersama-sama. Caranya ya ikuti instruksi dari pemerintah. Rela berkorban. Yang tadi ya bahwa para musisi masih bisa survive. Yang sebelumnya bisa dapat job di mana-mana, manggung di mana-mana. Para pegawai kantoran tidak bisa kantor full. WFH ya. Ada WFH, kantor ya. Tidak bisa kerja di kantor. Rela berkorban demi melawan pandemi ini. Pun tadi kita saling bantu-membantu, saling peduli. Iya. Tadi Mas Fonda bilang terharu dengan kondisi saat itu yang tadi diperankan oleh aktor Bangor. Ya, rasa haru ini senasib sepenanggungan, kita sama-sama melawan musuh yang sama. Bukan Indonesia saja, dunia sedang menghadapi musuh yang sama. Jadi ikuti instruksi dari pemerintah apapun itu karena pemerintah akan bertanggung jawab terhadap warga negaranya, masyarakatnya. Itu paling pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa sejarah Bandung Lautan Api. Pun begitu untuk masa depan bangsa ini, apa yang kita lakukan di masa pandemi ini, apa yang kita lakukan di ruangan ini akan dipelajari oleh generasi yang akan datang. Mereka akan mempelajari bagaimana cara menghadapi pandemi. Ketika melihat di tahun 2021, di tahun 2020, 2021, oh begini caranya mengatasi pandemi. Nah, mereka akan mempelajari sejarah yang terjadi saat ini. Iya, benar Kang. Jadi intinya kita mesti saling rangkul kalau saling tolong menolong. Jangan. Jaga jarak. Lebih ke geli gue. Berarti pelukan virtual aja nih Kang ya. Virtual aja lah. Pakai emoticon. Iya benar. Oke, itu tadi sudah dijelasin sama Kang Jaka. Iya, sejarah singkat tentang Bandung Lautan Api dan ada penampilan juga tadi dari redaktor Bangor. Dan kita nggak lupa nih Karo ini. Ada giveaway ya. Iya. Di setiap episode kita masih ada giveaway Kang. Masih ada, harus lah. Apa itu? Pokoknya ada giveaway menarik. Jangan lupa komen ya. Komen beri tanggapan terbaik kalian. Iya, tanggapan terbaik kalian, komentar terbaik. Nanti kita pilih, bakal ada giveaway menarik dari kita ya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jangan lupa 4M Kak Roy. 4M. Apa aja 4M? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menonton Serenada Sejarah. Terima kasih Kang Jaka. Sama-sama. Udah mau nemenin kita terus nih di Serenada Sejarah ya. Mas Ponda juga. Sayang, terima kasih udah mau datang ya. Sering-sering main ke sini. Iya. Oh iyalah. Dan kita punya penampilan terakhir Kang Jaka bakal kolaborasi ya sama Mas Ponda. Kita bakal bawain lagu dari Ismail Marzuki. Yang mana tuh? Ada Bandung Selatan di waktu malam. Bandung Selatan cocok banget tuh. Pengungsian kan di Bandung Selatan. Mainkan. Pas. Langsung kita mainnya. Serenada Sejarah. Selatan di waktu malam bersel
selubung sutra merah putih. Laksana putri lenggang kencana, duduk menanti datang kekasih. Bandung Selatan di waktu malam, dalam asuhan Dewi Purnama. Cantik mungil kesuma melati, putri manja Ibunda Pertiwi. Terdengar suara seruling bambu, gitar malam dan merdu merayu. Diseling tembang suara ibu, tembang pusaka nan syadu. Bandung Selatan di waktu malam, jauh terdengar suaranya Dian. Sungguh indah sinarnya rembulan, riwayatnya tidak dilupakan. Terdengar suara seruling bambu, gitar malam dan merdu merayu. Diseling tembang suara ibu, tembang pusaka nan syadu. Selatan di waktu malam, jauh terdengar suaranya Dian. Sungguh indah sinarnya rembulan, riwayatnya tidak dilupakan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Serenada Sejarah. Cinta negeri ini, serenada sejarah. Serenada sejarah.